wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang yang beristighfar tatkala di waktu sahur. Makanya ibu-ibu jangan lupa bangun malam meskipun hanya 15 menit, meskipun hanya setengah jam. Saya katakan meskipun cuma 10 menit, salat witir 3 rakaat, kemudian istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Kata Allah, wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Dalam ayat yang lain, ya, wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Sebab yang ketiga, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini sebab yang sangat penting agar dosa-dosa kita menjadi gugur, adalah al-hasanatul mahiyah. Kebaikan-kebaikan amal soleh yang akan menggugurkan dosa-dosa. Kebaikan-kebaikan atau amal soleh yang bisa menggugurkan dosa-dosa. Di antara dalil akan hal ini firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhhibna sayyi'at. Dirikanlah salat di penghujung hari dan juga sebagian malam. Sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan dosa-dosa. Ayat ini disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Ada seorang sahabat, dia melakukan maksiat. Dia menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya. Maka dia pun gelisah, dia pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, Rasulullah, sungguhnya saya berada di ujung kota Madinah dan saya begini-begini terhadap seorang wanita. Dia mengakui dosa-dosanya. Fa aqim alayya haddan, ya Rasulullah, tegakkan hukum had kepadaku. Ya, kalau dia zina ditegakkan hukum had, tapi dia tidak berzina, dia cuma mungkin mencium, cuma menyentuh, ya, tapi tidak sampai berzina. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, tegakkan hukum had. Rasulullah SAW tidak menjawab. Kemudian diiqamatkan salat, kemudian dia salat berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dia datang lagi kepada Nabi, maka Nabi mengatakan, sungguhnya dosa-dosamu telah diampuni dengan salatmu. Turun Nabi bacakan firman Allah ini, wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail. Ya. Dirikanlah salat, ya. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menggugurkan dosa-dosa. Salat dia berjamaah itu ternyata menggugurkan dosa-dosanya. Tapi jangan salah paham, ya. Tidak apa-apa cium orang nanti salat jamaah selesai. Oh enggak. Orang ini datang dengan hati ketakutan, dengan inabah kembali kepada Allah, takut kepada siksa Allah, ya, bukan malah menggampangkan hal tersebut, ya. Karena sebagian orang salah paham, ya. Seperti contoh hadis seorang wanita yang berzina, kemudian ada anjing yang kehausan, kemudian dia ambil air, dia kasih minum anjing tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faghfarallahu laha bihi." Maka Allah ampuni wanita ini gara-gara dia minumkan seekor anjing. Sebagian orang salah paham, ini terjadi. Waktu saya pernah ceramah tentang bahayanya zina, kata dia, Ustaz jangan nakut-nakutin. Itu ada pezina diampuni Allah, kasih minum apa? Anjing, selesai. Jangan sampai disalahpahami, ya udah kita zina aja, waliyadzubillah, nanti kalau bertobat tinggal cari anjing, kasih minum. Kalau anjing enggak ada, kucing, enggak apa, kucing, cing sini cing. Diterima tobatnya. Zina lagi, cari kucing lagi. Bukan begitu. Orang ini lain. Waktu dia memberikan minum kepada anjing, kata para ulama, keikhlasannya luar biasa, rasa takutnya luar biasa, inabahnya luar biasa. Makanya setelah itu dia tidak berzina lagi. Jadi di antara hal-hal yang akan menghilangkan dosa-dosa adalah amal-amal soleh yang banyak. Oleh karena dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, dan hadis seperti ini banyak. Dalil akan amal kebajikan menggugurkan dosa itu banyak sekali. Contoh, kata Nabi SAW, as-salawatul khams, wal jum'atu ilal jum'ati, wa ramadhan ila ramadhan, mukaffiratun lima bainahunna idza sunibatil kaba'ir. Kata Nabi, salat 5 waktu antara satu dengan yang lainnya menggugurkan dosa di antara keduanya. Antara Jumat dengan Jumat, salat Jumat yang satu dengan salat Jumat yang lain akan menggugurkan dosa-dosa di antara keduanya. Antara Ramadan dengan Ramadan yang lain akan menggugurkan dosa-dosa di antara keduanya. Selama dijauhi dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil semuanya akan digugurkan dengan amal soleh tersebut. Rasulullah SAW juga bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh keimanan, yakin, ihtisaban, berharap pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kata Nabi SAW, "Al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma."
Sungguhnya umrah yang satu dengan umrah yang lain akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Dan haji mabrur tidak ada balasan yang setimpal kecuali surga. Contoh Nabi berbicara tentang haji mabrur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hajja lillah wa lam yarfuth wa lam yafsuq, raja'a min dzunubi ka yaumin waladathu ummuhu." Barang siapa yang berhaji ikhlas karena Allah, tidak melakukan kemaksiatan, tidak mengucapkan kata-kata kotor, maka dia akan bersih dari dosa-dosanya seperti baru lahir dari perut ibunya. Berarti haji menggugurkan apa? Dosa-dosa. Kata Nabi SAW, fitnatur rajuli fi ahli wa malihi wa waladihi tukaffiruha salatu wa siyamu wa sadaqatul amr bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Fitnah seorang berkaitan dengan istrinya, berkaitan dengan anak-anaknya, berkaitan dengan hartanya bisa diampuni, bahkan dalam sebagian riwayat berkaitan dengan tetangganya bisa diampuni dengan salatnya, puasanya, sedekahnya, amar ma'ruf nahi munkar. Apa maksudnya fitnah seorang dengan istrinya? Maksudnya dia melakukan dosa-dosa berkaitan dengan istrinya. Contoh, dia tidak menunaikan hak istrinya. Contoh, kalau dia punya istri lebih dari satu, dia lebih condong kepada salah satunya. Ini dosa-dosa berkaitan dengan apa? Istri. Contoh, dia suka menyakiti hati istrinya, dia menzalimi apa? Istrinya. Maka itu bisa digugurkan dengan salat, puasa, sedekah. Fitnah terhadap anaknya, contohnya saking cinta kepada anaknya, maka dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking cinta kepada anaknya, anaknya minta apa saja dia kasih padahal dia tahu itu dilarang. Tapi dia berikan kepada anaknya. Saking cinta kepada anaknya, dia tidak menyuruh anaknya untuk salat ke masjid, takut anaknya marah-marah. Ini dosa, semuanya dosa. Dia tidak menunaikan hak anak. Contoh fitnah seorang terhadap hartanya, artinya hartanya telah memfitnahnya. Gara-gara dia punya harta sehingga dia lupa untuk beribadah, lupa untuk belajar ngaji, lupa untuk tahsin, lupa untuk salat. Kerjaannya jalan ke sana, jalan ke sini, keluruan sana, keluruan sini, berjalan-jalan ke sana ke sini, ngabisin duit, beli ini, beli anu, ngumpulin harta, sehingga dia melakukan dosa-dosa. Fitnahnya terhadap tetangganya, artinya apa? Dia melakukan dosa berkaitan dengan tetangganya, nyakiti tetangganya, atau kemudian dia bangga-bangga dengan tetangganya, saing-saingan dengan tetangganya. Maka ini semua bisa digugurkan dengan salat, puasa, sedekah, amar ma'ruf nahi munkar. Ini dalil bahwasanya amal soleh bisa menghilangkan apa? Dosa-dosa. Dalam hadis juga kata Nabi SAW, man a'taqa raqabatan mu'minatan a'taqallahu bikulli udhin minha udwan minhu minan nar. Barang siapa yang membebaskan seorang budak, maka Allah akan bebaskan dia dari neraka jahanam. Setiap bagian anggota tubuh dari budak tersebut yang dia bebaskan akan bebaskan anggota tubuhnya dari neraka jahanam. Nabi SAW juga bersabda, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'u al-ma'un nar. Sungguhnya sedekah itu akan menggugurkan dosa-dosa sebagaimana api menggugurkan atau menghilangkan, air menghilangkan api, sebagaimana air menghilangkan api. Baik. Ini dalil bahwasanya kita berusaha untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya. Sampai-sampai ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak sekalian. Kalau ternyata seorang punya amal soleh yang luar biasa, amal soleh yang sangat banyak, maka kalau dia melakukan dosa-dosa, maka Allah tidak akan anggap dosa-dosa tersebut. Rajin sholat, dia berbakti kepada orang tua, berbakti kepada suami, rajin sedekah, sholat malam, banyak amal solehnya, maka dosa-dosanya tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Nabi bersabda dalam satu hadis tentang masalah taharah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza balagal ma'u kullataini lam yahmilil khabath." Kalau air sudah mencapai 2 kullah itu kira-kira 200 liter, maka tidak akan mengandung najis. Artinya apa? Kalau ada najis jatuh kecil-kecil, tidak akan terlihat, tidak akan teranggap. Kenapa? Karena airnya terlalu banyak. Nah, kata para ulama bahwasanya amal soleh seperti air yang bersih, dosa-dosa itu seperti najis. Lihatlah kisah seorang Arab Badui yang dia datang ke masjid kemudian dia kencing di masjid. Maka Nabi suruh apa? Nabi suruh ambil air seember, fa'uhriqo alaih. Kemudian Nabi tumpahkan air seember kepada najis tersebut. Najis tersebut kotor tetapi hilang karena air di ember banyak. Maka seorang kalau pahalanya banyak, amal solehnya banyak, ada dosa-dosa tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil yang paling kuat akan hal ini kisah Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala anhu. Hatib bin Abi Balta'ah salah seorang dari sahabat Al-Badri yang dia ikut dalam perang Badar. Dan dia bukan
Panglimanya perang Badar, bukan pemimpinnya perang Badar, cuma salah satu anggota dari pasukan perang Badar. Sehingga kalau kita baca cerita tentang perang Badar, tidak disebutkan tentang kepahlawanan dia, karena dia bukan yang masyhur tatkala dalam perang Badar, tapi dia salah satu dari 315 orang yang ikut dalam perang Badar. Perang Badar terjadi pada tahun 2 Hijriah. Tahun berapa Ibu-ibu? 2 Hijriah. Setelah itu berjalan dengan waktu, tahun 3 Hijriah, 4 Hijriah, 5 sampai 8 Hijriah. Pada waktu 8 Hijriah, ternyata dia melakukan dosa besar. Waktu Nabi akan menaklukkan kota Mekah, Nabi akan menyerang kota Mekah, Hatib bin Abi Balta'ah tulis surat kepada sebagian kerabatnya di kota Mekah mengabarkan bahwasanya Nabi akan menyerang mereka. Dan ini bahaya dalam peperangan. Karena musuh akan mengetahui penyerangan Nabi, khawatir mereka akan melakukan persiapan, mereka bisa mengumpulkan pasukan untuk melawan Nabi SAW. Padahal Nabi ingin melakukan serangan tiba-tiba. Hatib bin Abi Balta'ah tulis surat. Kemudian dikirim lewat seseorang. Ya. Orang tersebut berjalan menuju Mekah. Maka Nabi dikasih wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia mengatakan kejar wanita tersebut. Maka datanglah Ali bin Abi Thalib dengan seorang sahabat kalau tidak salah mendatangi wanita tersebut. Kata dia, mana surat dari Hatib? Kata wanita tersebut, tidak ada. Kata Ali, kalau kau tidak mengaku saya akan telanjangi kamu. Akhirnya dia keluarkan surat tersebut. Ternyata Hatib tulis surat dan ini dosa. Maka kemudian datanglah Ali memberitahu kepada Nabi SAW. Maka Umar pun marah. Umar marah. Kata Umar, da'ni adrib unuqa hadzal rajul. Ya Rasulullah, biarkan saya penggal kepalanya. Ini pengkhianat ini. Bagaimana dia mengabarkan tentang rencana kita kepada musuh? Padahal Hatib tidak mengabarkan kepada musuh, tapi dia punya kerabat, dia sayang kepada mereka. Maka kata Nabi, "Ma hadza ya Hatib?" Apa yang kau lakukan wahai Hatib? Maka Hatib menjelaskan, "Ya Rasulullah, itu ada keluarga saya ingin mereka punya hutang budi sama saya. Bukan maksud saya untuk memberitahu kepada orang-orang kafir yang lain, tidak, kepada mereka saja." Waktu Umar mengatakan, "Biarkan saya penggal dia." Kata Nabi SAW kepada Umar, innahu min ahli Badar. Innahu min ahli Badar. Wahai Umar, ini Hatib pernah ikut perang Badar. Ini Hatib pernah ikut perang Badar. Wa may yudrik la Allah taala ala ahli Badar. Qad ghafartu lakum. Bisa jadi Allah telah melihat para penghuni, para peserta perang Badar. Allah berkata kepada mereka, lakukan yang kalian kehendaki, aku telah ampuni kalian. Maka Umar pun menangis. Kenapa? Karena Umar juga ikut perang Badar. Yang jadi perhatian kita di sini, Hatib ikut perang Badar pada tahun 2 Hijriah. 6 tahun kemudian dia bermaksiat. Ternyata maksiat tersebut dimaafkan oleh Allah. Kenapa? Karena dia pernah ikut perang Badar. Kenapa dia pernah melakukan amal soleh yang luar biasa? Sebanyak, kalau kita katakan air di sungai atau air di lautan. Dosa yang dia lakukan tadi waktu dimasukkan ke dalam lautan kebaikannya lebur, tidak ada nilainya. Maka seorang berusaha melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Mumpung masih muda, mumpung masih bisa baca Quran, mumpung masih kuat sholat. Kalau masih bisa sholat, segera sholat banyak-banyak. Nanti ada waktu nggak bisa sholat lagi, rukuk saja setengah mati, sudah nggak bisa 90 derajat, sudah miring begini. Ada yang sudah tidak bisa, sudah sholatnya di tempat duduk, nggak bisa. Sekarang masih giat sholat terus, masih giat baca Quran, masih giat sedekah, masih punya duit sedekah. Kumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Kumpulkan lautan kebaikan. Karena kalau kita punya lautan kebaikan, ada maksiat terkadang tidak dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga kata Nabi dalam satu hadis, la yadkhulun nara ahadun baya'a tahta hadhihi syajarah. Seorang yang tidak akan masuk neraka, seorang pun yang membaiat aku di bawah pohon ini, itu Syajaratul Ridwan, pohon Ridwan. Ini Nabi ucapkan tatkala tahun 6 Hijriah, tatkala Nabi ingin umrah bersama sekitar 1.400 orang atau 1.400 orang sahabat. Kemudian mereka membaiat Nabi, siap membela Nabi sampai titik darah penghabisan. Maka Nabi berkata, tidak akan masuk neraka seorang pun yang membaiat aku di bawah pohon ini. Artinya apa? Amalan mereka sangat luar biasa. Kalau mereka melakukan dosa-dosa tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, kalau seorang melakukan dosa, segera lakukan kebaikan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Kalau kau melakukan keburukan, segera tutup dengan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan menghapus dosa-dosamu. Jadi, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak sekalian, kalau kita melakukan dosa, segera kita lakukan banyak kebajikan-kebajikan.
Kebajikan-kebajikan besar diantaranya berbakti sama orang tua. Ibu-ibu, kebajikan paling besar adalah berbakti kepada suami, urus anak-anak. Ya. Saya ulangi, ibu-ibu, kebajikan paling besar apa? Berbakti sama siapa? Masya Allah, ibu sudah pintar-pintar semuanya. Ya. Tinggal dipraktekkan ya, tinggal dipraktekkan, bukan cuma teori doang ya.